Baik, saudara, mari kita akan lihat dalam Lukas pasal 15. Hari ini kita akan belajar satu tema firman yang Tuhan inginkan, relationship. Saudara, untuk semua hal dalam hidup kita, yang Dia inginkan sebuah keterhubungan. Yang Dia inginkan sebuah relationship. Penyembahan kita bukan untuk mempesona Tuhan, tapi untuk membangun kedalaman relationship. Korban persembahan kita bukan untuk menyogok Tuhan, tapi untuk mengokohkan, membuat sebuah ikat janji dari sebuah relationship. Karena pada faktanya, ini yang Anda harus dengar, kita ini makhluk-makhluk yang sebetulnya, saudara, tanpa daya. Tanpa daya. Rasul Paulus bahkan mengakui kita tidak lepas dari hanya sebatas tanah liat. Kita rapuh. Tetapi kita percaya bahwa penciptaan Tuhan itu melampaui wujud yang fisik dan lahiriah ini. Penciptaan Tuhan bahkan yang pertama-tama adalah manusia rohani yang tinggal di dalam tubuh jasmani ini. Dan kalau kitab Efesus pasal yang pertama berkata, engkau dan saya sebetulnya telah ada sebelum dunia ini dijadikan. Ada di mana? Di awang-awang? Tidak. Tapi di dalam benak dan pikiran Bapa. Ada di sana. Ada di sana. Ada di sana. Dan itu sebuah pengetahuan yang ajaib sekali. Kenapa? Karena itu menerangkan bahwa engkau dan saya ada di muka bumi ini bukan sebuah peristiwa kebetulan. Bukan ada dan lewat begitu saja. Bukan ada seperti kalau hewan potong nunggu apa? Hari raya. Saudara, tidak. Engkau dan saya ada di muka bumi ini untuk menerjemahkan Bapa yang tidak dunia lihat. Menerjemahkan melalui kebaikan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri. Melalui karakter Kristus yang kita ekspresikan, yang kita pancarkan, yang kita demonstrasikan. Ketika kita ditekan, kita terus memberkati. Ketika kita dihimpit, kita terus memberkati. Kita terus berkata terima kasih Tuhan. Itu yang terjadi dengan Ayub bahkan. Karena itu saya percaya, saudara, dari semua hal yang terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan cari, yang Tuhan ingin adalah sebuah relationship. Yang Tuhan inginkan relationship. Kalau Anda pulang kampung, bukankah itu dengan sebuah maksud mempererat relationship, keterhubungan kita? Apakah kita pulang kampung mau bagi-bagi uang baru? Atau mau apa, saudara? Mau kumpulin oleh-oleh? Kita kan pulang kampung karena sebuah kerinduan. Satu hari kita tuh tidak lagi akan di dalam wujud fisik kita hari ini. Jangan terlalu galau kalau ngelihat di kaca. Jangan terlalu susah kalau ngelihat, saudara, hal-hal lahiriah di seputar hidupmu tidak sebanding dengan orang lain. Karena sebuah kepastian dari semua yang tidak pasti ini, Anda akan kembali di kekekalan. Sekali lagi, sebuah kepastian dari semua yang tidak pasti ini. Siapa yang bilang Anda akan terus? Yang menikah aja harus tahu, gak selamanya pasanganmu kuat berotot, gagah perkasa. Weng. Mungkin ketemunya di gym. Waduh, weh, ini luar biasa, nggak salah aku dituntun Tuhan. Jimaran, ya kan? Ketemunya di GBK. Wah, lagi enggak lah, Anda lagi olah tubuh. Waktu Anda ketemu, Anda terpesona.
Begitu atletisnya dia. Tapi itu sebuah kepastian yang betul-betul tidak pasti. Karena siapa yang sangka, saudara, hidup ini berubah ke arah yang mana? Karena itu pastikan bahwa hubunganmu, relationshipmu dengan Tuhan ke arah yang lebih dalam. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan ke arah yang lebih kokoh. Relationship kita dengan Tuhan ke arah yang lebih, saudara, tidak tergoncangkan. Karena sebetulnya saya mau kasih tahu, inilah yang setan dan dunia takuti. Kalau engkau di dalam dia, dia di dalam engkau. Semua yang dia punya, engkau punya. Semua kekosonganmu telah dipenuhi oleh dia. Dan itu yang membuat engkau tidak lagi mencari keluar, tapi sekarang engkau mencari ke dalam. Karena di dalam Tuhanmu, di dalam harta bendamu, yaitu dari batinmu sendiri akan memancar, saudara, kehidupan yang sesungguhnya, kepuasan yang sesungguhnya. Bahkan engkau bukan mencari untuk memiliki, engkau mencari, saudara, untuk membagi lagi, mengisi bejana-bejana hidup orang lain yang kosong. Karena engkau sudah dipuaskan. Itu yang Rasul Paulus berkata, dalam kacamata dunia aku miskin, tetapi di dalam Tuhan aku memiliki segalanya. Aku memiliki semuanya. Aku memiliki bahkan dari banyak orang yang tidak miliki. Nah, ini sebuah perkataan-perkataan yang disampaikan bukan karena sebuah kesadaran yang dangkal. Justru ketika Paulus mengalami proses yang lahiriah ini, menengok ke dalam, kepada yang batiniah. Apa yang kita tengok ketika kita teduh? Masalah, himpitan, kekecewaan, ketakutan. Apa yang kita tengok? Ketidakberadaan. Atau kita tengok di kedalaman kita, ada juru selamat kita, ada penebus kita. Ada Tuhan yang berkata, anakku, anakku, anakku. Perkataan itu saja sudah menerangkan siapa kita. Perkataan itu saja sudah menyingkirkan semua jubah yang dunia coba tempelkan. Engkau tidak bernilai, engkau tidak berharga, engkau tidak beruntung. Tapi ketika Tuhan berkata, anakku, itu lebih dari cukup. Dari sana sebetulnya engkau bergerak. Dari sana sebetulnya engkau juga akan kembali lagi. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-15. Yang Tuhan inginkan relationship. Ayat yang ke-22 langsung Lukas pasal yang ke-15 sampai ayat yang ke-24 saya akan baca. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan apa? Bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka apa? Peristiwa ini kontras sekali dengan kehidupan manusiawi pada umumnya. Kita cenderung akan menuntut balik hal-hal yang dirugikan dari hidup kita. Ada yang mau katakan amin? Takut nggak enak. Waktu Anda diambil, Anda tuntut balik. Cenderung, saudara, cenderung. Tapi Lukas pasal 15 ini menurut saya Yesus pakai untuk menceritakan sebagian tentang konsep surga. Sebagian tentang siapa Bapanya. Kenapa saya katakan sebagian? Karena terlalu kompleks, terlalu ilahi, terlalu tinggi digambarkan dengan kata-kata manusia. Tetapi hal-hal yang paling mendasar yang Tuhan mau terjemahkan di sini. Saudara, kenapa dia tidak mempersalahkan semua kerugian yang telah diperbuat oleh si bungsu? Kenapa? Kenapa? Kenapa dia tidak tuntut balik? Kenapa?
Mungkin menurut saya, saudara, yang pertama, yang paling simpel, bukan itu yang terpenting. Bukan itu yang terpenting. Bukan harta bagi Tuhanmu dan Tuhanku yang terpenting. Bukan. Yang terpenting adalah ketika si bungsu kembali. Bayangkanlah ketika engkau kembali. Bayangkanlah ketika kita kembali. Betapa kita sudah memasuki satu keinginan Bapa yang terpenting, saudara. Dan itu menggetarkan serumah yang besar itu. Wow. Sampai dia berkata kepada bujang-bujangnya, ambilkan ini, ambilkan itu, ambilkan ini, ambilkan itu. Dan itu terjadi bukan karena perbuatan si bungsu. Itu terjadi karena kegairahan dan kerinduan hati bapaknya untuk mengekspresikan betapa aku ingin bersekutu, betapa relationshipku dengan engkau anakku. Itu lebih daripada harta, itu lebih daripada dunia ini. Bahkan itu lebih daripada darah putranya yang tunggal di kayu salib. Makanya dibayarkan untuk mengembalikan kita kembali kepadanya. Saudara, keterhubungan kita itu menakutkan setan sebetulnya. Kalau Anda percaya, jikalau kata Mazmur Daud, jikalau Allah berserta kita, siapa? Ayat itu, kata-kata itu diungkapkan oleh Daud. Dan itu suka sekali menjadi slogan orang percaya. Tapi seberapa dalam kita mengetahui intisari di dalamnya? Intisarinya bukan ketika kita hebat di dalam dia. Justru ketika kita jadi kecil, tersembunyi, makin dalam, seperti benih jatuh ke dalam tanah, tidak ada wujud rupanya lagi, kita hilang. Di situ, saudara, setan tidak mungkin menyentuh kehidupanmu. Mari kita lihat kembali, saudara. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Respon dari sang bapa menurut saya sebuah respon yang tidak lazim. Karena anaknya ini datang dan mengakui sebuah pengakuan-pengakuan yang layak dijawab. Tetapi dalam konsep surga yang Yesus sedang sampaikan ini, sang bapa justru tidak menanggapi kata-kata putranya itu. Sang bapa justru berkata begini. Lihat ayat 22. Kata lekaslah, apa sih maknanya? Apa sih maknanya? Apa sih maknanya? Kata lekaslah. It's important. Mendesak, penting, urgent. Jangan yang lain dulu, tapi yang ini dulu. Saudara, yang Tuhan mau kerjakan ketika dia mendapati kita, bukan melayani loh, mendapati kita kembali. Yang Bapa mau lakukan ketika dia mendapati kita, bukan memuji menyembah, tapi rendah, dekat dengan dia. Banyak orang berkata, aku gak bisa menyembah kayak si Anu, aku gak bisa 3 oktav nadanya. Haleluya. Kalau menggetarkan satu gereja, aku nggak bisa bahasa roh kencang-kencang. Saudara, sang anak justru tidak melakukan banyak. Kalau Anda hayati cerita ini, sang anak mengakui dirinya. Peperangan batin yang paling kompleks adalah sukarnya mengakui diri. Itu peperangan batin yang paling kompleks. Sukarnya mengakui diri. Sukar sekali. Sukar sekali. Pada waktu tahap pertumbuhan rohani saya punya seorang pembina rohani yang selalu berkata, gimana saat teduhmu? Kami ada kira-kira 6 orang yang lagi belajar di pemuridan. 1, 2, 3 mendekat ke saya. Saya mulai karang cerita. Yang gak jelek-jelek banget sih bang. Maksudnya apa? Jelek juga sih. Itulah manusiawi kita. Kita berusaha meng-create sesuatu
Untuk apa? Menyembunyikan sesuatu. Padahal yang Tuhan ingin jadi dirimu. Engkau kotor, itu tidak butuh lama di hadapan Tuhan. Jadi dirimu. Engkau gagal, Tuhan gak butuh waktu lama. Jadi dirimu. Saudara, yang Tuhan inginkan itu relationship. Betapa menakutkannya sebetulnya bagi setan ketika engkau tinggal di dalam dia dan dia di dalam engkau. Mari kita lihat saudara, Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi engkau dan saya ibarat ranting. Tinggal atau melekat atau berpaut. Kenapa tinggal, melekat, berpaut? Karena keterbatasan sang ranting. Sang ranting tidak punya apa-apa untuk diproduksi keluar. Tapi kalau kita melekat kepada pokok, kita akan memiliki justru segala-galanya dari sang pokok, yaitu daya tahan, potensi yang terbaik. Ada masanya saudara, pohon akan terlalu cepat kering, ranting-rantingnya cepat kering. Itu bukan karena terlalu panasnya musim, tapi ada satu masalah dalam keterhubungan. Satu waktu dalam proses hidup saya, ketika saya masih bekerja sebagai staf accounting di sebuah perusahaan, pada malam pergantian tahun, saya lupa itu 2000, belum tahun dimana kalau data tidak diupdate itu mengalami sebuah, memasuki tahun 2000 ya kalau nggak salah ya, tahun 2000 ya. Tsuki, yang itu ada istilah-istilah seperti itu. Jadi orang accounting tuh harus update data manual. Dan saya harus tinggal di kantor sepanjang malam menjelang tutup tahun. Wah, tutup tahun di kantor. Saya, Pak Pendeta, dulu belum pendeta, belum. Tapi yang saya mau ceritakan adalah begini. Saya nggak bisa menghindari pekerjaan itu karena itu bagian tanggung jawab saya. Apa yang saya lakukan? Saya tahu kalau saya biarkan saya terpaut kepada pekerjaan, saya akan kehilangan lebih banyak dan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Itu sebabnya saya menetapkan diri saya jam 8 di ruangan kantor itu saya berlutut dan menyembah. Kemudian jam 12 menjelang saya update data itu, saya berlutut lagi karena saya sendirian menyembah. Fokusnya cuma satu. Hati, pikiran, dan perasaan saya tidak hanya dipenuhi dengan pekerjaan, tapi dipenuhi dengan kesadaran bahwa ada dia. Ada dia. Ada dia. Satu kali Yusuf dikhianati oleh keluarganya, dilempar ke dalam sumur, dan kemudian dijual. Dijual, saudara. Betul-betul tidak ada lagi nama Yusuf di keluarga. Tidak ada kisah Yusuf, karena sudah terhilang jadi budak. Tapi yang menarik, Alkitab justru yang menegaskan, dan Tuhan menyertai dia. Menurut saya ada sesuatu yang beda dari kehidupan Yusuf. Yusuf seorang yang digambarkan sebagai pemuda yang dikasihi di keluarga. Karena perangainya, sikapnya baik. Bahkan suka melaporkan perangai kakak-kakaknya yang jahat. Dan suatu ketika Yusuf berangkat dengan jubah yang indah itu. Kalau Alkitab mencatat, saudara, begini yang saya mau katakan. Siapapun kita,
bangun dari sebuah kesadaran, aku butuh yang namanya relationship dengan Tuhan, yang lebih dalam dan lebih dalam lagi, dimulai dari starting point yang namanya rumah tinggal. Itu yang Yusuf punya, maksud saya. Ketika dia dijual jadi budak di rumah Potifar, itu terus melekat, itu terus melekat, itu terus melekat. Ketika Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Fir'aun, itu tidak pernah sirna, tidak pernah hilang dari kehidupan Yusuf. Bahkan ketika Yusuf bahkan dijebloskan dalam penjara. Keterhubungan kita itu yang sebetulnya jadi modal yang sesungguhnya dalam hidup. Ada amin? Saudara, kira-kira bisik-bisik setan sama Hawa pada waktu itu apa sih maksudnya? Supaya Hawa apa? Makan buah yang dilarang Tuhan. Hanya di situ? Ternyata tidak. Kira-kira bisik-bisik setan sama Hawa pada waktu itu, saya nggak tahu Adam lagi di mana tuh. Atau Adam lagi main game gitu. Kira-kira bisik-bisik setan sama Hawa tuh apa maksudnya? Supaya Hawa lupa firman Tuhan yang berkata, jangan kamu makan. Apa? Targetnya itu adalah justru supaya manusia yang adalah gambaran Sang Pencipta itu kehilangan keterhubungan. Karena bukan dosa bukan dosa kalau dia tidak menghilangkan keterhubunganmu dengan Tuhan. Sekali lagi, dosa bukan dosa kalau dosa itu tidak menghilangkan keterhubunganmu dengan Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Perbuatan baik, perbuatan jahat menurut agama belum tentu itu dosa yang Tuhan maksudkan. Karena Tuhan ingin kita betul-betul sedang menyadari bahwa keterhubungan kita itu yang ditakutkan setan. Kalau aku tinggal di dalam engkau dan kamu tinggal di dalam aku, Alkitab berkata kita akan berbuah lebat, kita akan berbuah lebat, kita akan berbuah lebat. Satu waktu, kalau bapak-bapak yang pernah boncengin anakmu, duduk di depan, naik motor, anakmu kan seolah-olah lagi setir motor kan? Iya kan? Wow, gagah, seneng sekali. Paling suka dia pijit apa? Klakson. Siapa di klakson? Siapa di klakson? Apalagi kalau udah di mobil. Maaf, emak tuh nggak ada apa-apanya. Karena buat sang anak, posisi bapak itu posisi yang paling dia ingini. Itu anaknya normal loh. Papanya pegang kopling, dia pengen pegang. Papanya buka pintu, dia pengen pegang buka pintu. Papanya puter kunci hidupin mobil, dia pengen coba. Tapi saudara, pernah lihat anak yang duduk di pangkuan papanya di motor itu, dia goyangkan setir motor itu. Yang dia pegang tuh sebetulnya tiang dari spion itu. Dia geret ke kanan, ke kanan. Dia geret ke kiri, ke kiri. Padahal ada tangan papanya di sampingnya. Dia coba gas. Yang dia gas sebetulnya bukan putaran gas, saudara. Tapi cepat. Tamu kabut. Anda tahu, ternyata begini, saudara. Relationship kita dengan Tuhan itu bukan masalah apa yang kita lakukan,
Tapi sikap hati kita. Sikap hati kita. Bagaimana sang Bapa mendapatkan anak itu bukan karena apa yang anak itu lakukan, tapi karena sikap hati anak itu berbalik, merendahkan diri. Dan itu lebih dari cukup untuk sang Bapa mengekspresikan kasihnya yang bergelora itu. Maka dia berkata apa? Lekaslah, lekaslah saudara. Coba colek kanan kirimu. Tuhan tuh gak tahan pengen memberkatimu. Kasih tahu, Tuhan tuh sebetulnya gak tahan pengen memberkatimu. Kasih tahu lagi, Tuhan tuh sebetulnya gak tahan pengen memberikan yang terbaik buat dirimu. Yang terbaik saudara, yang terbaik. Tapi masalahnya saudara, apakah kita cukup rendah dan menyerah di hadirat Tuhan? Kadang-kadang pada waktu menyembah, menyanyi, memuji, bersorak-sorai, ada waktu di mana kita berdiam diri. Ada waktu kita betul-betul takjub, amazed. Ada waktu betul-betul kita mengagumi Tuhan dari kedalaman hati kita, bukan lagi dari mulut kita. Kau hebat, kau dahsyat, kau luar biasa. Itu boleh, bukan salah. Tapi ada waktunya Tuhan tuh mencium aroma di dalam, bukan lagi sorak-sorai yang di luar, saudara. Saya mau kasih tahu, itulah yang terjadi ketika rasul-rasul itu dipenjara dan tengah malam di penjara kota Filipi, Paulus dan Silas berdoa, memuji, menyembah, dan terjadi gempa yang membuka sel-sel pintu dari seluruh penjara yang ada di penjara itu. Itu yang terjadi kalau engkau dan saya bersekutu dengan Tuhan, membangun sebuah relationship. Saudara, kalau Anda dengar suara saya di speaker, apakah saya di dalam speaker itu? Apakah saya bersembunyi, Bang Alfa, di dalam speaker itu? Oh, ada rohnya abang di dalam. Tentu tidak. Kalau Tuhan mau mengekspresikan dirinya, Dia tidak perlu bersembunyi di dalam diri kita. Kita hanya butuh relationship, keterhubungan. Dan itulah keajaiban dari sebuah relationship. Tuhan ngomong, suaranya terdengar di sini, di sana, di jalanan. Tuhan bicara, saudara. Kelepasan terjadi jauh di rumah dari seorang yang berkata, tolong anakku, tolong hambaku. Sebuah relationship itu melampaui pikiran, perasaan, dan kata. Hati, saudara, masalahnya. Bagaimana kita menerjemahkan hati? Aku suka. Terus kita tulis surat, aku suka. Yang terima surat nanya, suka apa lo? Saudara, menerjemahkan hati itu baru bisa betul-betul tersampaikan ketika justru anehnya itu tidak diterjemahkan oleh hal-hal yang lahiriah. Jadi begini saudara, Tuhan tuh pengen Dia menghayati kasih-Nya sedalam-dalam yang mampu kita hayati. Kalau kita hayati kasih-Nya karena pemberiannya, betapa dangkalnya kita. Jadi kalau kita hayati kasih-Nya kepadamu karena engkau menerima pekerjaan,
terima bonus, betapa dangkalnya kita. Makanya Paulus berkata begini, betapa tinggi, dalam, lebar, panjang dan luasnya kasih Allah itu, melampaui akal, saudara. Jadi kalau engkau menerjemahkan kasih sayang Tuhan seperti kasih seseorang di muka bumi ini, dia nggak perhatian karena boro-boro telepon, boro-boro WA, boro-boro datang. Saudara, dia Tuhan yang justru selalu ada dan dia rindu kita menghayati kedalaman kasih-Nya. Katakan amin. Mari kita masuk kepada poin yang lebih dalam lagi, 2 Korintus pasal 12. Saya rasa ini poin yang nanti minggu depan saya mau lanjutkan. Tapi hari ini kita tangkap sesuatu, betapa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan pentingkan itu relationship. Dari semua proyek hidupmu, engkau harus ukur apakah keterhubunganmu dengan Tuhan itu cukup. Itu cukup. Saudara, saya mau kasih tahu ya, ketika Raja Saul hendak berperang, kenapa Nabi Samuel bilang, nanti tunggu sampai aku datang, kita akan persembahkan korban dulu kepada Tuhan. Itu mau berperang, saudara. Karena begini, dunia rohani itu berpengaruh sekali kepada dunia lahiriah. Pujian penyembahan, relationship kita dalam ibadah, dalam persekutuan pagi kita atau doa malam kita, itu menentukan kemenangan-kemenangan di dunia lahiriah kita. Dan itu menarik sekali. Makanya bicara tentang relationship, kalau aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, engkau punya segalanya. Kita lihat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Saya akan baca. Dan supaya aku, kata Paulus ya dalam suratnya kepada jemaat Korintus ini, jangan meninggikan diri, jangan meninggikan diri. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus sadar, aku punya potensi sombong secara rohani. Dan itu marah bahaya. Itu alarm yang paling mematikan, saudara. Kenapa? Karena Paulus ketika dia sombong, disitulah justru dia jatuh atau meleset dari pertolongan, dari kasih karunia, dari kesanggupan Tuhan yang sebetulnya berlimpah-limpah, yang selama ini dia telah alami. Perkaranya apa? Sombong. Mari kita akan lihat, saudara, ayat ini. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang apa? Jadi yang mengutus siapa? Bukan Tuhan. Jangan salah baca. Seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, saudara. Supaya aku jangan meninggikan diri. Yang menarik, kesadaran inilah yang membawa sebuah harmoni baru di dalam kerohaniannya Paulus. Bahkan dalam tanda kutip, kalau saya terjemahkan lebih dalam lagi ayat ini, disitulah Paulus mulai bersyukur. Makasih setan, engkau masih rela gangguin aku. Waduh, itu udah ungkapan yang keren sekali, saudara. Karena dia tahu itu sama sekali tidak akan betul-betul mengganggu dia. Saudara, virus yang dilemahkan kalau disuntikkan ke dalam tubuh kita akan menghasilkan apa? Imun, antibodi. Disitulah prinsipnya Paulus mulai bersyukur. Karena ketika aku lemah, kekuatan yang dari Tuhan itu. Mari kita lihat, saudara, ayatnya supaya kita nangkep. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepada, cukuplah kasih karuniaku.
bagimu. Cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan, bagimu. Cukup, cukup untuk semua yang kau perlu hadapi. Aku telah membuat engkau cukup dari kasih karuniaku, kata Tuhan. Untuk semua yang engkau rindu peroleh, kasih karuniaku cukup bagimu. Tuhan berkata begini, sebab justru dalam kelemahanlah, saudara paham? Ini kata-kata Tuhan loh, ini bukan kata-kata Paulus. Sebab dalam kelemahanlah, kata Tuhan, kuasaku menjadi sempurna. Ini kan kata-kata Tuhan. Lalu kata Paulus, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, seberapa besar engkau ingin mengalami kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan, izinkan kelemahan-kelemahanmu bukan membuat engkau berhenti, tetapi membuat engkau mencari Tuhan, membuat engkau berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, itulah yang dimaksud. Terjadi sebuah relationship, terjadi sebuah keterhubungan. Ranting yang tadinya mau patah, melekat makin kuat, makin erat. Saudara, anak yang tadinya hilang kembali dalam ruangan dan ruang lingkup rumah Bapa yang melimpah-limpah. Itu yang terjadi, saudara. Makanya yang paling ditakutkan adalah ketika engkau dan saya membangun kembali relationship-mu dengan Tuhan, membangun kembali keterhubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita datang ibadah hari Minggu seperti ini, kita bukan sedang setor wajah, saudara. Kita sedang membawa hati kita seutuh-utuhnya. Seperti si bungsu yang melaporkan kegagalannya, kebodohannya, bahkan keduniawiannya, saudara. Yang menceritakan itu kepada bapaknya. Tapi sang bapak yang penuh kasih, saya mau kasih tahu, justru disitulah Yesus mau menggambarkan bapamu dan bapakku. Dia justru mau melihat bahwa hidupmu tidak lagi menggambarkan kekalahan, hidupmu tidak lagi menggambarkan kekosongan, hidupmu tidak lagi menggambarkan kesendirian, tapi hidupmu menggambarkan keutuhan. Karena engkau dimiliki, karena engkau menjadi milikku, dan engkau punya semua yang aku punya, kata Tuhan. Ada sebuah hukum yang namanya hukum kapasitas. Sayangnya, saudara, kadang-kadang kita tidak memahami kapasitas kita, daya kesanggupan kita dalam bekerja, dalam mengelola waktu, dalam mengelola dana, dalam banyak hal. Itu sebetulnya, sekali lagi tadi kata Yohanes pasal 15, bukan diukur dari diri kita, tapi dari keterhubungan kita dengan Tuhan. Makanya ketika engkau dan saya melekat kepada Dia, ketika engkau dan saya menyatu dengan Dia, buat Tuhan itu lebih dari segalanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.